يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Harilugina dan rekan saya yang bernama Misal Sali akan melakukan tugas lapangan mata kuliah agama Islam dengan tema menyusuri ragam masjid sebagai pusat syiar keislaman Kota Bandung. Jadi sekarang saya ada jadi tujuan saya itu Masjid Istiqomah Bandung yang berada di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau. Jadi tujuan saya itu kenapa mengambil sejarah Istiqomah Bandung, karena memiliki arsitektur dan perkembangan yang unik lah istilahnya. Arsitektur di Masjid Istiqomah Bandung ini mengusung gaya modern pada masanya dengan nuansa sederhana namun kokoh. Dan masjid ini mengalami beberapa renovasi dan perluasan seiring dengan perkembangan jamaah dan kebutuhan fasilitas yang meningkat, serta desainnya menekankan pada fungsi dan kenyamanan bukan hanya kemegahan. Selanjutnya, masjid ini dirancang oleh Insinyur Ahmad Numan dan Insinyur Gustav Abbas. Bentuk atap masjid persegi mencerminkan huruf Ba dalam ayat suci Al-Quran. Dan tulisan Arab. Menaranya ditata menyerupai huruf alif dengan bentuk ujung yang seakan memanjatkan doa ke langit. Serta bangunan masjid ini berada di area luas sekitar 5.200 meter persegi dan mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Dan masjid ini itu tidak memiliki kubah, menandakan gaya arsitektur kokoh yang fungsional. Serta masjid ini itu awalnya terdapat Masjid Istiqomah Cihapit yang dibangun sekitar tahun 1926 atas inisiatif kapal KKNIL Ronodi Kromo di kawasan bawah kekuasaan Belanda. Serta setelah merdeka, masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah bagi tokoh nasional saat terjadi peristiwa G30 SPKI pada 1965. Jamaah semakin banyak sehingga masjid mulai tidak lagi cukup menampung jamaah, sehingga berdirinya Yayasan Istiqomah didirikan pada sekitar 1965 sebagai badan pengelola untuk mendukung kegiatan dan pengembangan masjid, dan terbentuklah Masjid Istiqomah yang sekarang saya ini sekarang berada di Masjid Istiqomah yang berada di Jalan Eramitana, Jalan Riau. Berikut ini adalah hadis yang cocok untuk Masjid Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul amali ilaihi adwamu hawain kala. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah walaupun sedikit. Hadis Quran Bukhari nomor 665, Muslim nomor 783. Terima kasih. Kemudian untuk arti istiqomah dalam Islam itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya tegak lurus ataupun konsisten atau berdiri tetap pada jalan yang benar. Kemudian dalam konteks Islam, istiqomah berarti bersikap teguh dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan, serta tetap di jalan yang lurus, jalan Allah meskipun menghadapi ujian atau godaan. Kemudian untuk dalil dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Saya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan padamu. Untuk contoh sikap istiqomah dalam kehidupan adalah tetap sholat 5 waktu walaupun sibuk, menjaga kejujuran meskipun ada godaan untuk berbohong,
Kemudian ada konsisten dalam membaca ayat Al-Quran meski hanya sedikit tetapi tiap hari. Kemudian tidak berubah akhlak meskipun dalam kondisi sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari sesi wawancara, perkenalan dengan bapaknya, dengan siapa? Saya Ilham, di Istiqomah, diamanahi sebagai sekretaris DKM. Nah, jadi saya mau nanya-nanya tentang jamaah di sini tuh biasanya yang paling dipenuhi itu di hari apa dan biasanya tuh kayak gimana? Baik, terima kasih teman-teman dari mahasiswa Unikom ya, jurusan Teknik Sipil. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih atas kunjungannya ke Masjid Istiqomah Bandung. Jadi di Istiqomah itu memang kami melayani jamaah setiap hari, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang wajib, yaitu sholat wajib 5 waktu. Dari subuh sampai isya kita menyediakan, memfasilitasi jamaah untuk sholat berjamaah. Lalu pertanyaan tadi, hari apa saja jamaah di Masjid Istiqomah yang terhitung banyak ya? Itu kita ada 2 program yang rutin sudah berjalan belasan tahun atau puluhan tahun, itu kajian kuliah duha. Yang kalau kita survei setiap minggunya, yang jamaah yang banyak itu di kajian kuliah di duha minggu ketiga. Itu bertepatan dengan pengisi kajiannya itu Ustadz Ucu Najmudin. Itu hampir 500 jamaah. Itu campur Ikhwan Ahwat, ada juga pemudanya. Jadi kisaran seperti itu 500 jamaah. Terus yang kaji di momen apa lagi jamaah itu banyak. Pastinya ibadah mingguan kita itu sholat Jumat. Sholat Jumat di Istiqomah bisa mencapai 1000 jamaah setiap hari Jumatnya. Karena di sekeliling Istiqomah ini banyak kantor, jadi banyak juga karyawan kantor yang sholat Jumatnya di Istiqomah. Lalu ada 2 hari raya yang juga kami laksanakan, itu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Jamaahnya juga terbilang banyak, hampir 1000 lebih. Seperti itu sih. Kalau bisa dilihat, kita hitung-hitungannya jamaahnya seperti itu. Gitu. Kemudian dari sekarang pertanyaan tentang arsitektur dan bangunan itu dipakainya apakah dari bangunan modern apa tradisional? Berarti ini berhubungan dengan sejarah. Sejarah Istiqomah ini awalnya tidak di sini. Kalau teman-teman bermain ke Pasar Cihapit, tahu Pasar Cihapit, di sana ada gang, ada masuk. Pas masuk pasar itu ada Masjid Istiqomah juga. Cikal bakal Masjid Istiqomah Citarum itu di sana. Itu kisaran 1926-an. Lalu sekitar tahun 1973-an pindah ke sini, ke Jalan Taman Citarum. Awalnya tempat ini adalah Taman Radio namanya. Ada hibah dari pemerintah Kota Bandung, lalu didirikanlah Masjid Istiqomah di sini. Jadi kalau bentuk arsitektur masjid dari awal memang, kalau masjidnya seperti ini yang akan lihat sekarang, itu bentuknya tidak berubah, semi kotak ya. Kita kalau nggak salah ukurannya masjid saja itu 24 meter kali 24 meter. Jadi kubus kotak seperti itu. Lalu kalau bangunan-bangunan seperti ini, kantor, sekolah, dan itu mah menyusul, dan kebanyakan arsiteknya kekiniannya dengan bahan-bahan seperti sekarang yang seperti ini. Jadi kalau masjidnya, interiornya kita lantainya itu parkit, dari parkit. Lalu kalau dinding-dindingnya seperti biasalah kayu dan beton-beton seperti biasa. Nah, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.